Pemerintah memastikan tidak terdapat pasal anti kritik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru. Kritik terhadap kebijakan dan pejabat publik tetap dijamin hukum sepanjang disampaikan tanpa unsur penghinaan. Penegasan ini disampaikan untuk merespon polemik publik pasca pemberlakuan aturan ini. Pemerintah memastikan tidak ada satupun ketentuan dalam KUHP maupun KUHAP yang dapat digunakan untuk mempidanakan masyarakat hanya karena menyampaikan kritik terhadap pemerintah ataupun pejabat publik. Kritik diposisikan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi dan tidak menjadi objek kriminalisasi dalam sistem hukum nasional. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman yang berkembang di tengah masyarakat seiring berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru. Pemerintah memandang kritik sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang dan menjadi elemen penting dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Pemerintah juga menerangkan dalam KUHP baru memang terdapat pengaturan mengenai penghinaan terhadap lembaga negara. Namun ketentuan ini bersifat sangat terbatas dan hanya dapat diproses melalui mekanisme delik aduan sehingga tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam perbedaan pendapat ataupun kritik yang sah. Pasal 218 tentang tindak pidana penyerangan harkat dan martabat diri presiden, disingkat kadang-kadang tindak pidana penghinaan presiden, dan juga pasal 240 tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara sebagai delik aduan, menurut hemat saya sekaligus menutup celah buat simpatisan, relawan, atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan. Jadi ditutup kemungkinannya. Karena apa? Delik aduannya adalah delik aduan absolut. Artinya untuk pasal 218 hanya presiden dan wakil presiden sendiri yang bisa membuat pengaduan. Lebih lanjut dijelaskan kritik terhadap kebijakan program maupun kinerja pemerintah tetap berada dalam koridor yang dilindungi hukum selama disampaikan tanpa unsur penghinaan, fitnah, dan serangan terhadap kehormatan pribadi. Dengan prinsip ini, ruang kebebasan berpendapat tetap terjaga seiring dengan kepastian hukum. Kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih. Kalau ada yang teriak-teriak, Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke, baru kita lihat. Panggil ahli hukum, panggil di mana? Ya kan, mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter. Sejalan dengan itu, pemerintah terus memperkuat upaya sosialisasi agar masyarakat memahami substansi KUHP dan KUHAP secara utuh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan aturan baru tidak menimbulkan kekhawatiran sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ya pemirsa, berakhirnya laporan tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita dalam Jendela Istana hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali acara ini esok hari di jam yang sama dan tentunya hanya di Garuda TV. Saya Sheila Kosakai pamit undur diri dan sampai jumpa.